Seperti biasa, saya berterima kasih. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal qanitin was sabirin was sadiqin wal khashi'in wal mutasaddiqin wal dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, pimpinan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia Qur'ani, manusia yang penuh dengan ilmu, tapi juga manusia yang penuh dengan adab dan juga penuh dengan integritas. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, malah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara terus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mencintai ilmu, sosok yang sangat beradab, dan sosok yang berintegritas. Pendek kata, Nabi adalah manusia Qur'ani. Jadi tema khutbah kali ini adalah manusia Qur'ani, ilmu, adab, dan integritas di era digital. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah menuntut ilmu sebagai jalan cahaya. Islam menempatkan ilmu sebagai cahaya kehidupan dan petunjuk jalan kebenaran. Jadi Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Karena itu ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Maka dalam satu ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Manusia Qur'ani itu tidak hanya mengejar akademik, tetapi menuntut ilmu, menebar manfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu tidak hanya sekedar pengetahuan, karena kalau ilmu sekedar pengetahuan, ChatGPT lebih pintar, Google lebih pintar, medsos lebih pintar. Maka ilmu tanpa iman ibarat cahaya yang tanpa arah. Jadi meskipun banyak ilmu, kalau tidak pakai iman maka bagaikan cahaya tanpa arah, dan iman tanpa ilmu ibarat semangat tanpa panduan. Semangat tetapi tidak jelas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menurut para ahli tafsir
gunanya adalah untuk menjelaskan keunggulan ilmu dan ulama. Ayat ini menegaskan tentang kedudukan ulama, di mana ulama itu tidak sama dengan orang bodoh. Karena al-ilmu nurun yahdi ilal haq, karena ilmu adalah cahaya yang mengarah atau mendorong atau mengarah menuju kepada kebenaran, menunjukkan kepada kebenaran. Wal jahlu zulmatun, sementara kebodohan adalah kegelapan, tajurru ila dolal, yang mengarahkan kepada kesesatan. Jadi yang dimaksud dengan mengetahui di sini apa? Maka Imam Tobari menyebutkan al-makna qul ya Muhammad liha ula'il musyrikin hal yastawi fil basir wal ma'rifah billah man ya'lamu annahu la ilaha illallah wa man la ya'lamu dzalika. Ayat ini maksudnya, kata Imam Tobari, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik tersebut, apakah pengetahuan terhadap Allah antara orang yang tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan orang yang tidak tahu apakah sama? Jadi memang pengetahuan di sini dasarnya pertama pengetahuan tentang Allah, baru ilmu-ilmu yang lain. Ini yang membedakan. Jadi bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang begitu banyak, tetapi yang dasar pengetahuan yang membedakan satu dengan yang lain dimaksud dan di ayat ini adalah ilmu tentang ketuhanan. Dilanjutkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sementara Ibnu Katsir adalah menyebutkan bahwa al-makna anna ahlal ilmi billah, bahwa orang-orang yang paham tentang Allah, wa amrohu wa amrihi wa nahihi, perintah dan larangan Allah, laisu sawaan ma'al juhal, tidaklah sama dengan orang-orang yang bodoh. Alladzina la basirata lahum fi amri dinihim, yang tidak ada mawas dirinya dalam urusan agama mereka. Kama la yastawi an-nur wal zulmah, seperti bahwasanya cahaya tidak akan pernah sama dengan kegelapan. Itu menurut ulama kita Ibnu Katsir. Sementara menurut Qurtubi, fi hadhil ayat tanwihun bi fadlil ulama, dalam ayat ini merupakan pengingat tentang keutamaan ulama. Kenapa? Li'annahum alladzina ya'rifuna Allah, karena mereka itu adalah orang-orang yang tahu akan Allah, wa yakhshawnahu haqqa khasyati, dan mereka takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Jadi yang dimaksud orang berilmu di sini adalah diawali dengan ilmu agama. Jadi kalau ilmu agamanya tidak ada, berarti sangat lemah juga. Jadi ilmu agamanya kokoh, dilanjutkan dengan profesionalismenya masing-masing, sehingga ilmunya itu akan membuat ia semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Al-Quran, hanya ulama yang takut kepada Allah. Jadi ulama ini berarti harus paham agama, paham ilmu agama, paham ilmu ketuhanan, kemudian dilanjutkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena Islam itu sangat mendorong tentang bagaimana mencari ilmu, bagaimana mengembangkan ilmu. Islam harusnya yang paling terdepan di bidang ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah adab sebagai mahkota ilmu. Nah, ini Rasulullah adalah seorang guru yang mengajarkan ilmu disertai adab dan kasih sayang. Jadi kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas. Nabi memerintahkan untuk mencari ilmu, tetapi di sisi lain Nabi juga mengajarkan agar beradab dan berkasih sayang. Maka Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq,
tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seorang manusia Qur'ani itu tidak hanya pandai berargumen, tetapi ia rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, sopan terhadap guru, hormat terhadap ilmu. Jadi ilmu begitu dimuliakan, orang-orang yang berilmu begitu dimuliakan, bukan orang-orang yang followernya banyak yang dimuliakan, bukan mereka yang hartanya banyak, tetapi ilmunya yang banyak yang dimuliakan. Nah, di era digital yang serba cepat ini, adab ini merupakan benteng kesombongan intelektual dan juga ketergelinciran moral. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, integritas di tengah godaan dunia maya. Zaman digital ini membuka peluang besar, tapi juga jebakannya sangat halus. Dengan adanya teknologi yang begitu canggih, luar biasa banyak peluang, tetapi tidak sedikit banyak tantangan. Banyak positif, tetapi negatifnya tidak kalah banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipertanyakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Bisa jadi kita ini bukan ketua organisasi, tetapi hakikatnya kita semua adalah pemimpin. Maka manusia Qur'ani di tengah-tengah era digital ini dia harus disiplin, amanah, punya integritas di dalam bermedsos, ya, di dalam dunia maya. Jangan sampai termakan oleh hoaks, karena kita kadang-kadang, apalagi generasi senior, biasanya kadang sulit membedakan mana hoaks, mana non hoaks. Biasanya dibanding dengan generasi-generasi muda, generasi-generasi senior itu agak sulit membedakan mana hoaks dan mana non hoaks, sehingga kadang-kadang men-share sesuatu yang sumbernya atau datanya tidak valid. Ini harus terus kita tingkatkan kemampuan kita agar kita mampu berintegritas di tengah godaan dunia maya, di medsos dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah menjadi cahaya di era digital. Manusia Qur'ani itu harus menjadi pelita di tengah gelapnya arus informasi. Arus informasi begitu deras, tetapi kita harus menjadi pelita di tengah gelapnya arus informasi yang tadi disebutkan tidak sedikit yang tidak bagusnya. Bahwa kita harus membawa nilai-nilai Qur'ani ke dalam dunia modern. Maka gunakanlah medsos itu untuk dakwah. Sekecil apapun, pakailah untuk dakwah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kalah dengan buzzer-buzzer non dakwah. Ada dakwah, ada non dakwah, ada kontra dakwah bahkan. Mengerikan sekali di dunia maya itu, di dunia digital itu, dakwah itu kalah dengan konten-konten non dakwah. Gunakan teknologi untuk ilmu, bagaimana menyebarkan ilmu, dan gunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, bukan kesia-siaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syuhada'a 'alan nas. Dan kami jadikan kalian saksi-saksi atas perbuatan manusia. Gunakan jari itu untuk menulis kebaikan, suara untuk menyebar fitnah, hikmah, dan pikiran untuk membangun peradaban. Inilah ciri daripada manusia Qur'ani. Dia berilmu seperti ulama, beradab seperti santri, dan berintegritas
seperti mukmin sejati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi nurun fil hayat yahdil qalba wa yuraqqin nafsa bis sabat. Fahfazil adaba qabla al kitab fabihi yartaqil insan fid darajat. Menuntut ilmu cahaya kehidupan, menuntut hati menuju keteguhan. Pelajar beradab, manusia beradab sebelum berilmu, maka derajatnya mulia di pandangan Allah dan Tuhan. Uktub bil haqqi watrukil batil wala takun fil internet ghafilan. Kun shadiqan fi kulli maqal takun nuron fid dunya wal akhirati kamilan. Tulis yang benar, tinggalkan dusta, tinggalkan hoax. Jangan lalai dalam dunia maya. Jujurlah selalu dalam setiap kata agar hidup bercahaya, dunia akhirat bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'an jami'is sahabatul qarabatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli dzata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa zidhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.